Kuasa hukum Brigadir J nilai pengakuan Ferdy Sambo tidak masuk akal, konyol, dan ngawur. Kuasa hukum Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, menanggapi pengakuan Irjen Ferdy Sambo ketika diperiksa penyidik tim khusus, Tim Sus, di Makobrimob pada Kamis, 11 Agustus 2022. Kepada penyidik Tim Sus, Irjen Ferdy Sambo mengaku berniat membunuh Brigadir J seusai mendapat laporan dari sang istri, Putri Chandrawati, tentang peristiwa yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Dirinya marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC, yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga, yang terjadi di Magelang yang telah dilakukan oleh almarhum, kata Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rianjajadi, dalam keterangan pers yang disiarkan di Kompas TV, Kamis, 11 Agustus 2022, malam, dilansir tribunnews.com. Diduga, peristiwa yang dimaksud adalah pelecehan seksual, seperti narasi awal yang beredar ketika kasus penembakan Brigadir J mencuat ke publik. Menanggapi pengakuan Irjen Ferdy Sambo, Kamarudin menilai alasan tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, seperti yang terlihat dari CCTV, Putri Chandrawati pulang ke Jakarta dikawal oleh Brigadir J. Menurut Kamarudin, Irjen Ferdy Sambo telah berbohong dengan membuat pengakuan sedemikian rupa untuk menutupi kebohongan lainnya. Bohong itu. Kalau istrimu sudah dilecehkan di Magelang, kamu sebagai Kadif Propam mungkin gak kamu kasih istrimu dikawal orang yang sudah melecehkan balik ke Jakarta, kata Kamarudin Simanjuntak kepada wartawan, Jumat, 12 Agustus 2022, dilansir tribunnews.com. Jadi Kadif Propam ini menggali kebohongan untuk menutup kebohongan. Yang ada nanti institusi Polri jadi malu. Tidak ada orang yang menyerahkan istrinya untuk dikawal orang yang telah melecehkan istrinya, kecuali Ferdy Sambo. Itu ndak masuk akal. Anak SD saja bisa mencerna, imbuhnya. Lebih lanjut, Kamarudin berpendapat, pengakuan soal dugaan pelecehan seksual sengaja dilontarkan Irjen Ferdy Sambo lantaran sudah merasa terpojok. Seperti yang terlihat di CCTV, kata Kamarudin, bukti-bukti sudah jelas. Seperti ketika Irjen Ferdy Sambo ada di lokasi sebelum insiden penembakan terjadi, juga ia tidak mengikuti tes PCR. Itu karena dia sudah terpojok, sudah tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Karena sudah terang benderang dia ada di lokasi, tidak benar dia tes PCR. Maka dia ciptakan lagi alibi-alibi lainnya yang lebih konyol, ujar Kamarudin, dilansir tribunnews.com. Kamarudin juga bicara terkait laporan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan di Polres Metro Jakarta Selatan. Menurutnya, seharusnya Irjen Ferdy Sambo langsung melaporkan kejadian itu saat berada di Magelang. Ia juga mempertanyakan, jika memang benar Brigadir J melecehkan Putri Chandrawati, mengapa Irjen Ferdy Sambo tidak memerintahkan Kabid Propam untuk menangkap almarhum? Pertama katanya dilecehkannya itu di rumah dinas di Jakarta, maka dilaporkan ke Jaksel, sekarang jadi bergeser ke Magelang. Ini mabuk tanpa minum, kata Kamarudin. Sengaja rencanakan pembunuhan. Lama pemeriksaan oleh Tim Sus di Makobrimob, Irjen Ferdy Sambo menuturkan ia memang berencana membunuh Brigadir J, buntut adanya laporan pelecehan seksual dari sang istri, Putri Chandrawati. Rencana itu tercetus lantaran Irjen Ferdy Sambo mengaku emosi setelah mendapat laporan dari istrinya. Karena itu, ia pun memanggil Barada Richard Eliezer atau Baradae dan Brigadir Ricky Rizal, RR, untuk merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J. Kemudian tersangka FS memanggil tersangka RR dan tersangka Ray untuk merencanakan pembunuhan terhadap almarhum Yosua atau Brigadir J, terang Brigjen Andi Rianjajadi, Kamis, 11 Agustus 2022, malam. Terpisah, Irjen Ferdy Sambo melalui kuasa hukumnya, Arman Hais, menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas perbuatannya. Irjen Ferdy Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir J, Selasa, 9 Agustus 2022. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan, Irjen Ferdy Sambo terbukti memerintahkan Baradae untuk menembak langsung Brigadir J. Irjen Ferdy Sambo juga diketahui sengaja menembak dinding-dinding rumah menggunakan senjata Brigadir J untuk memunculkan kesan seolah terjadi baku tembak.
Selain Irjen Verdi Sambo, Polri telah menetapkan 3 tersangka lainnya, yaitu Baradae, Brigadir RR, dan 1 orang warga sipil yang merupakan sopir Putri Chandrawati, KM.